itu orangnya baik, ramah, suka bantu saya kalau lagi ada masalah. Terus kakung tuh suka bantuin saya ngerjain matematika kalau ada tugas atau PR dari sekolah. Saya setiap mau tidur siang tuh biasanya main guling-gulingan sama kakung, habis itu dikelonin. Semoga kakung berbahagia bersama orang-orang kudus di alam sana dan saya bisa meneladani kehidupan selama kakung hidup. Kakung itu orangnya baik, ramah. Kakung itu dulu waktu saya SD pernah membantu saya dalam mengerjakan PR matematika. Dulu waktu saya kecil, saya pernah diajak main sama kakung ke taman pintar, naik delman. Semoga kakung tenang di sana dan semoga saya dapat meneladani semangat hidup kakung. Mbah Kakung yang membekas di ingatan saya mungkin waktu beliau masih sehat, yang dulu waktu kecil ngajak jalan-jalan cucunya taman pintar ke Jogja. Itu teringat paling menyenangkan itu waktu rapotan. Nah, kalau rapotan udah disuruh ngumpul di sana, disuruh ngitung nilai, nah itu dapat itu uang, lah itu sangat enak ya, sangat membekas sekali. Kakung sangat memotivasi tetap semangat untuk terus berjuang untuk menggapai masa depan saya yang tetap pantang menyerah walaupun apapun itu cobaannya tetap dijalani. Untuk Kakung semoga bisa istirahat tenang di surga, dan saya selaku cucunya juga bisa meneruskan cita-cita apa yang Kakung inginkan. Kakung itu kalau menurut saya tuh orangnya tuh baik, murah hati dan murah senyum. Hal yang paling berkesan buat saya tuh saat sama kakung itu waktu siang-siang itu diajak jalan-jalan sama kakung ke sawah lihat panenannya. Terus waktu pertama kali saya diajarin sepeda motor tuh sama kakung, muter-muter terus kakung di belakang sampai saat ini saya bisa untuk pakai motor sendiri. Semoga kakung di atas sana diberikan ketenangan dan kebahagiaan bersama Tuhan. Dan untuk saya sendiri semoga saya bisa mencontoh dan melakukan yang kakung lakukan untuk masa depan dan cita-cita saya. Bapak Stefanus Sugiono itu baik sama semua menantunya, dan itu saya rasakan ketika dulu saya itu pernah melakukan hal-hal kecil yang kurang baik dan kurang berkenan di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Jadi Bapak Stefanus Sugiono itu sering mengkritik dan menegur saya dan memberi saran kepada saya, tetapi disampaikannya melalui istri saya. Tetapi istri saya juga menyampaikannya kepada saya, dan apa yang disampaikan yaitu kritik dan saran serta teguran dari Bapak Stefanus Sugiono itu saya terima dengan baik dan saya terima dengan senang hati demi kebaikan saya dan keluarga saya. Terima kasih, semoga Bapak Stefanus Sugiono bersatu bersama Bapa di surga dan bisa menjadi pendoa bagi kita semua. Amin. Bapak Stefanus Sugiono merupakan seorang laki-laki yang tegar dalam menghadapi setiap persoalan. Bapak mengajarkan anak-anaknya, anak menantunya untuk belajar
mandiri, belajar mengajari kami untuk belajar mendidik anak-anak kami, belajar untuk mandiri, bagaimana mengatasi kehidupan nantinya. Jadi kami banyak belajar dari Bapak sejak kami keluarga, selalu dibimbing dengan baik, mengajarkan tentang kebaikan, kekuatan hati untuk menghadapi persoalan, dan mengajarkan kami ketabahan sewaktu saya mendampingi istri saya sakit, Bapak juga sakit, dan sama-sama di rumah sakit berobat bersama-sama, mengajarkan untuk tabah dan menguatkan hati untuk berjuang untuk kesembuhan demi keluarga. Terima kasih Bapak atas didikannya bagi keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu Bapak. Semoga kami sekeluarga bisa menjalankan amanah dari Bapak untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu Bapak, untuk meraih masa depan dan hidup yang mandiri. Tuhan Yesus selalu bersama Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Kakung itu memberikan gambaran baru bagi saya tentang sosok orang tua. Banyak hal sebenarnya yang bisa diteladani dari kakung. Yang paling berkesan itu kakung itu orangnya sangat pekerja keras. Kakung itu mengutamakan anak-anaknya. Beliau sangat memberikan perhatian bagi masa depan anak-anaknya. Kakung itu akan selalu bilang iya untuk anak-anaknya. Meskipun anak-anak kakung itu sudah mapan, tapi kakung tidak akan segan-segan untuk selalu mensupport, mendukung, dan berada di belakang anak-anaknya. Kakung adalah tipe orang tua yang meskipun tidak seharusnya jawab tidak, tapi kakung akan selalu bilang iya untuk anak-anak. Semoga kakung bahagia di surga, tenang dan damai di sana, karena anak-anaknya, cucu dan Mbah Hati juga bahagia di sana. Kakung ini adalah seorang yang sangat luar biasa, sebuah contoh yang sangat tepat untuk menjadi seorang ayah yang baik. Tidak hanya memberikan nasihat, namun langsung memberikan contoh di dalam setiap tindakannya. Seingat saya, Kakung dan Bahti ini tidak pernah bertengkar atau tidak pernah menunjukkan di depan kami anak-anaknya. Kebetulan saya sampai dengan kelas 3 SD masih tidur bersama dengan Kakung dan Bahti. Ada satu hal yang saya pelajari di sini, bahwa salah satu faktor keharmonisan suami istri adalah intensitas dan kualitas dari komunikasi mereka. Kakung dan Bahti ini kan memiliki lingkungan keseharian yang sangat berbeda, di mana Kakung merupakan pengajar, sedangkan Bahti ibu rumah tangga di rumah. Saya ingat betul rutinitas sebelum Bahti dan Kakung tidur setiap malam, bahwa Kakung selalu menceritakan apa yang dialami di sekolah, dengan siapa berinteraksi, seolah ingin membawa Bahti ke dalam lingkungan Kakung di sekolah. Di mata saya, Kakung ini adalah seorang yang sangat bijaksana, yang akan selalu menjadi contoh bagi saya bagaimana menjadi seorang dewasa semestinya. Saya di antara anak-anaknya mungkin yang paling beruntung. Setiap keinginan saya sepertinya tidak pernah dikecewakan oleh beliau.
saya beberapa kali berpindah kuliah. Kepindahan kuliah saya yang terakhir yaitu dari STS ke STAN yang merupakan sama-sama sekolah kedinasan. Pada waktu itu mewajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 2 kali biaya pendidikan. Kakung tahu bahwa saya ingin sekali masuk STAN, maka pada waktu itu beliau sampai rela berhutang di koperasi untuk membayar ganti rugi tersebut. Ada hal yang saya kenal sebagai bentuk kegigihan beliau, yaitu waktu itu ketika kamu sudah sakit, saya pernah membelikan beliau motor Yamaha Mio. Sebenarnya tujuan saya adalah untuk dimodifikasi menjadi roda 3 sehingga beliau bisa mengendarai. Namun sebelum sempat saya masukkan ke bengkel, Kakung membatalkan keinginan tersebut karena ternyata motor Yamaha Mio itu dipakai Mbah Hadi untuk berlatih naik motor yang saat itu belum bisa naik motor. Yang mengejutkan saya waktu itu, beliau bilang bahwa udah gak usah dimodifikasi, aku kok paling ya iso. Ternyata kegigihan Kakung itu buat saya kaget. Ternyata Kakung bisa mengendarai motor roda 2 seperti orang normal pada umumnya. Dulu ketika saya kecil, salah satu hal yang membuat saya takut adalah apabila saya harus kehilangan orang tua saya. Sejak saya lulus kuliah, saya bekerja di Jakarta dari tahun 2009. Suatu hal yang kemudian menjadi sangat saya syukuri bahwa saya sempat diberikan kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan beliau, yaitu ketika permohonan pindah saya pada tahun 2018 dikabulkan. Meskipun saya harus turun jabatan ketika pindah di Solo, namun kesempatan untuk lebih dekat Kakung adalah suatu hal yang sangat berharga dan sangat saya syukuri. Puji Tuhan, semoga Kakung beristirahat dalam kedamaian beserta Allah Bapa di surga, dan kiranya semangat beliau selalu hidup dalam diri kami, istri, anak, dan cucunya. Amin. 1000 hari sudah berlalu tanpamu di tengah-tengah kami. Akan tetapi cinta kami padamu tidak pernah padam. Senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah menghadirkan Engkau, suami, Bapak, Eyang Kakung tercinta, yang telah membuat hidup kami penuh arti. Kenangan tentang Bapak sangat banyak sekali, seolah tidak dapat saya ungkapkan dan sulit terungkap karena selalu hanya ada dalam hati saya. Bapak adalah seorang yang sangat baik, perhatian, dan sayang terhadap kami, anak-anaknya, dan juga keluarganya. Bapak adalah seorang yang sangat tidak kenal lelah. Meski dalam kesibukannya bekerja, Bapak tetap semangat dalam pelayanan untuk Tuhan. Bapak adalah seorang yang sangat telaten dalam merawat dan mendidik kami anak-anaknya. Teringat masa kecil pada waktu kami ditinggal ibu sekolah di Solo, Bapak merawat anak-anak. Tiap sore Bapak mengajarkan kami menyanyi tembang-tembang Jawa, lagu-lagu dolanan anak-anak seperti dulu itu lagu Ilir-ilir, lagu Gundul-gundul pacul, dan masih banyak lagi. Bapak mengajar kami untuk berhitung, membaca, dan sering mengetes anak-anaknya kalau sore tes sudah bisa atau belum. Bapak sangat perhatian apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Bapak tahu apa yang dibutuhkan dari kecil hingga kami sudah besar. Pada waktu sakit, Bapak tidak kenal putus asa. Meskipun sakit, Bapak tetap semangat
Bapak tetap berjuang, berserah pada Tuhan, tetap ingin selalu diberi kesehatan, umur panjang untuk dapat selalu mendampingi kami anak-anaknya. Banyak kenangan Bapak yang menjadi teladan kami, yang menjadi panutan kami dalam kehidupan kami, untuk selalu berjuang dalam kehidupan kami dan untuk selalu berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi pada diri kami adalah rencana Tuhan yang terbaik. Bapak, selamat jalan, selamat beristirahat bersama Bapak di surga. Selamat beristirahat dalam kedamaian. Doakan kami selalu generasi penerus Bapak, agar kami dapat meneruskan cita-cita Bapak dan agar kami dapat meneladan selalu kebaikan-kebaikan Bapak. Semoga kami dapat menjalani kehidupan kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak itu orangnya baik, disiplin, pekerja keras, dan sayang sama keluarga. Banyak kenangan bersama Bapak. Dulu, ketika kami bertiga masih kecil, ditinggal ibu sekolah PGA di Solo. Setiap malam kalau ada acara keluar rumah, mesti sebelumnya Bapak menyempatkan diri nyinaoni kami. Jika tidak ada PR, mesti kami diberi soal matematika untuk dikerjakan. Sayang sama keluarga, ini juga dibuktikan dengan Bapak menjual motor satu-satunya sebagai alat transportasi ke sekolah untuk kebutuhan keluarga besar Bapak. Sehingga Bapak dalam mengajar berangkat naik sepeda ontel. Padahal saat itu saya baru saja pindah sekolah yang sama dengan Bapak mengajar, karena Mary dengan adik saya yang setiap berangkat sekolah dibonceng Bapak. Saya lagi senang-senangnya dibonceng Bapak berangkat sekolah. Namun dari hal itu memberi suatu pelajaran bagi saya. Saya bertekad mempunyai semangat untuk belajar dengan baik supaya saya dapat bekerja dengan baik. Bapak juga tipe orang pekerja keras. Bapak tidak bisa berlama-lama untuk izin tidak masuk sekolah, tidak masuk bekerja. Dulu waktu wisuda di Jakarta, semua orang merancangkan setelah wisuda akan bersama keluarga piknik ke Ancol, ke Taman Mini, dan sebagainya. Demikian juga dengan saya. Namun impian itu buyar. Tatkala sampai di kos, baru saja sampai, beliau berkata, sudah membeli tiket pulang ke Klaten besok harinya setelah selesai wisuda. Kecewa, tentu sangat kecewa, karena teman-teman yang lain bersama keluarga setelah wisuda mereka bersenang-senang. Tapi ya itulah Bapak, tidak bisa berlama-lama izin dari pekerjaannya. Semoga Bapak berbahagia di surga bersama orang kudus dan menjadi pendoa bagi kami, anak cucunya. Semoga kami dapat meneladan semangat Bapak dalam menjalani hidup dan dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Selamat malam kepada Pak Tuko Romo, Bapak Kepala Desa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir
dan memberikan dukungan doa dalam misa syukur mengenang 1000 hari berpulangnya Bapak Stefanus Sujiono, suami Bapak kakek kami ke rumah Bapak. Kami berterima kasih juga yang kesekian kalinya pada Bapak, Ibu, Saudara, kerabat, dan anak-anak semua yang berkenan meluangkan waktunya untuk mendoakan mulai dari awal sakitnya Bapak sampai dipanggil Tuhan pada tanggal 19 Desember 2019. Dan dilanjutkan rangkaian doa mulai dari 3 hari, 40 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai sekarang genap 1000 hari. Juga tak lupa berterima kasih kepada Paguyuban Seni Kerawitan Sumber Laras yang telah mendukung terlaksananya acara ini, juga yang telah berkenan menerima Bapak masuk menjadi anggota Sumber Laras, meskipun hanya menjadi penggembira. Juga kepada Bapak Ibu semua yang telah mendukung acara ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Setelah ditinggal Bapak, memang banyak yang berubah. Kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak dapat kami lakukan bersama lagi. Kami sungguh kehilangan sosok yang dapat kami andalkan untuk bercerita, bercanda, dan berdiskusi dalam susah maupun senang. Namun aku percaya meskipun secara fisik kami berpisah, tapi warisan berupa ilmu dan didikan selama 48 tahun dapat menjadi bekal yang berarti untuk melanjutkan hari-hari tanpa Bapak. Meskipun raga telah berpisah, namun kenangan menjadi indah untuk selamanya. Kenangan indah yang paling mengesan yaitu semangat untuk hidup. Yang pertama, mulai ingin menyatakan cintanya. Karena aku dulu belum seiman dan aku juga sudah mempunyai iman yang lain. Yang kedua, dalam mendidik anak-anaknya untuk supaya dapat hidup mandiri. Yang ketiga, untuk membuat tempat untuk berteduh sampai rela membuat batu bata sendiri. Akhirnya jadilah sampai sekarang untuk berlindung istri dan anak-anaknya. Keempat, semangat dalam melayani Tuhan ketika masih keluarga muda, menjadi pamong lingkungan, prodiakon, sampai tua, sampai sakit, karena dulu tidak ada batasan umur dan batasan waktu. Meskipun sakit, Bapak masih mempunyai semangat hidup yang tinggi. Pada waktu sakit di rumah sakit Cakra Husada, sudah tak berdaya lagi. Namun Tuhan belum memanggilnya untuk pulang. Tuhan mengirimkan malaikatnya melalui Romo Kirjito dan Bapak Untung untuk pindah ke rumah sakit Bethesda, ketemu sama Dr. Laksmi, karena Dr. Laksmi ahli penyakit saraf dan stroke. Dengan bantuan tim medis, obat-obatan, dan semangat Bapak yang tinggi, akhirnya Bapak sembuh, dapat naik motor lagi. Dalam sakit pun Bapak masih memberi semangat padaku untuk berani naik sepeda motor. Dengan bimbingan Bapak, aku berani naik sepeda motor. Inilah sekelumit yang dapat kami kenang. Semoga Bapak damai dan bahagia di surga dan menjadi perantara berkat untuk kami anak cucu yang ditinggalkan. Dan kalau Bapak masih mempunyai kesalahan, kepada Bapak Ibu semua, di waktu bergaul di dunia ini, kami sekeluarga memohonkan maaf
yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.